Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan dari program mencari nilai FEB dengan rekursif. Nah, di sini ada algoritma deskripsinya, yaitu yang pertama mendeklarasikan fungsi. Sebuah fungsi dengan tipe integer bernama FEB dideklarasikan dengan dua parameter integer, yaitu P dan Q. Fungsi ini digunakan untuk menghitung FEB dari dua bilangan yang diinputkan. Lalu untuk fungsi main-nya, mendeklarasikan variabel M dan N dengan tipe integer. Lalu user diperintahkan untuk menginputkan dua bilangan. Kemudian memanggil fungsi FEB MN dan mencetak hasil ke layar. Di sini ada pseudocode-nya, yaitu yang pertama, di sini saya akan menjelaskan fungsi main-nya. Nah, fungsi main-nya ini terdiri dari input dari dua bilangan FEB dan dari bilangan yang ingin dicari FEB-nya. Lalu ada fungsi pemanggilan untuk FEB-nya. Lalu setelah memanggil fungsi FEB yang ada di fungsi global, maka akan mencetak hasil dari FEB-nya. Nah, untuk fungsi globalnya atau functionnya, yaitu functionnya bernama FEB dengan dua parameter integer. Functionnya ini bertipe integer. Lalu begin dan, nah di sini ada pengecekan yang dimana jika P sama dengan 0, maka akan return key. Lalu akan dicek lagi jika tidak memenuhi di pernyataan kondisi sebelumnya, maka akan dicek ke pernyataan kondisi selanjutnya. Jika memenuhi, maka akan return atau membalikan nilai. Jika tidak memenuhi lagi, maka akan berulang atau selanjutnya mengecek sampai nilainya memenuhi. Jika sudah memenuhi, maka akan return FEB. Sini saya akan menjelaskan flowchart-nya, yaitu flowchart program mencari FEB dengan rekursif. Fungsi main, yaitu dimulai dengan start, lalu menginputkan nilai MN, lalu pemanggilan fungsi atau mencetak hasil FEB. Nah, di sini fungsi FEB-nya, yaitu start, lalu dicek apakah nilai P itu nilai M sama dengan P, nilai N sama dengan Q. Nah, apakah nilai P sama dengan 0? Jika iya, maka akan return P. Jika tidak, maka akan lanjut ke pengecekan selanjutnya, yaitu apakah nilai Q sama dengan 0? Jika iya, maka akan return Q. Jika tidak, maka akan lanjut ke pengecekan selanjutnya. Apakah nilai P sama dengan Q? Jika iya, maka akan return Q. Jika tidak, maka akan lanjut ke pengecekan selanjutnya, yaitu apakah nilai P lebih besar dari Q? Jika iya, dia akan melakukan return FEB P min Q dikali Q dan FEB P Q min P. Lalu selesai. Jika tidak memenuhi, maka akan selesai dari program atau keluar dari program. Di sini ada codingan programnya, sama seperti sebelumnya yang telah saya jelaskan. Ada dua fungsi, yaitu fungsi main dan fungsi global. Fungsi global. Nah, di fungsi main ini terdapat fungsi pemanggilan untuk menghasilkan hasil dari proses yang di fungsi global. Nah, jadi fungsi main ini untuk hasil dan untuk penginputan nilai dua bilangan. Dan sedangkan untuk fungsi global ini atau fungsi FEB ini digunakan untuk proses mencari nilai FEB-nya. Misal kita mencari FEB dari 6 dan 12. Maka FEB-nya adalah 6. Bisa kita cari nilai FEB dari 9 dan 90. Maka FEB-nya adalah 9. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya akhiri, terima kasih.